Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, kita mulai boleh. Ustazah, kalau udah puasa kelahiran itu masih bisa kalau udah puasa Daud masih bisa puasa kelahiran nggak? Jawabannya adalah puasa Daud aja. Puasa Daud itu udah top one di antara ekosistem puasa sunnah, udah puasa yang paling bagus banget. Jadi kalau teman-teman terbiasa puasa Daud, ya teman-teman puasa Daud aja. Jangan lagi puasa Yaumul Bid, puasa Senin dan Kamis dan lainnya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Oke, Ustazah, apakah kalau uang mahar boleh digunakan untuk modal usaha? Kalau itu atas kehendak istri boleh. Jadi Mbak, mahar ini sama dengan pemberian aja. Dia mau digadaikan, dia mau dipinjamkan ke orang, dia mau di modal usaha, dia mau dipakai untuk dia jual misalnya dalam bentuk emas, dia jual, dia beliin tas, dia jual, dia beliin apapun, enggak apa-apa. Karena mahar itu kepemilikannya berada pada wanita. Nah, dijual mau dibeliin apa nggak apa-apa. Yang tidak boleh mahar itu adalah diminta lagi oleh suaminya. Nah, itu yang nggak boleh ya. Ustazah, insya Allah siap-siap Mbak Lucy nanti ya. Batu ya, siap ya. Ustazah, sholat apa yang meminta supaya dapat pekerjaan untuk anak? Sholat hajat namanya. Kalau teman-teman ada keinginan, teman-teman lakukan sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke ya, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, nanti salam kanan, salam kiri, minta anaknya untuk minta kita untuk mendoakan untuk anak kita ya. Ustazah, kalau undang mandi wajib setelah haid, apakah sholat sebelumnya perlu dikodoh? Nggak perlu Mbak Iwish ya. Oke. Niat puasa Daud, sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sholat duha sebaiknya jam berapa ya? 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya teman-teman ya. Nah, itulah dia ya. Oke, sama-sama ya. Jadi 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Kayak gitu dia. Nah, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Kalau sedekah subuh dibagikan Jumat sebelum zuhur masih bisa nggak? Sedekah subuh dibagikan Jumat sebelum zuhur bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah ya. Bisa, nggak jadi masalah. Yang penting dikumpulkan di waktu subuh ya, dikumpulkan di waktu subuh ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau minum air basuh kaki telapak tangan kiri apa boleh? Enggak usah basuh kaki ibu Mbak ya, nggak usah basuh kaki ibu ya Mbak. Nggak ada syariatnya seperti itu ya. Nggak ada syariatnya seperti itu. Dengan ibu cukup berbakti saja. Wala taqul lahuma uf, jangan ngomong wala tanharhuma, jangan benci dia. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ungkapkan kepadanya kalimat-kalimat yang baik ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dipinjam dulu buat bekal anak sekolah apa nggak apa-apa Ustazah? Nggak masalah. Lebih tepatnya jangan dipinjam, kasih aja untuk anaknya, nggak masalah kan, itu juga bagian dari sedekah kan. Oke ya. Ustazah, apa nggak boleh sholat zuhur di waktu azan sholat Jumat? Boleh. Dengarkan azan dulu baru kemudian teman-teman sholat, walaupun orang belum pulang nggak jadi masalah ya. Sedekah subuh kalau kita pakai boleh nggak Ustazah? Nggak boleh ya. Kalaupun kita pakai, intinya kita nggak jadi sedekah kan, kayak gitu kan. Kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan, maka tetap kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan tetap dapat 1 pahala kebaikan. Misalnya nih aku sedekah subuh ya, 2.000 gitu ya. Nah, aku sedekah, lalu kemudian setelah sedekah itu
aku ternyata kasih untuk anak, itu nggak masalah. Atau aku pakai sendiri dapat pahala satu kebaikan tapi tidak dapat pahala full. Sedekah subuh boleh, kasih makan kucing boleh. Batas tahajud adalah azan subuh. Yang penting belum azan subuh teman-teman masih bisa kok tahajud ya. Ustazah, saya nggak bisa baca Quran. Oke, sebentar. Bolehkah saya nggak bisa baca Quran, kemudian bolehkah saya lewat ya. Saya nggak bisa baca Quran, bolehkah saya apa ya? Ustazah, oke sebentar ya. Maksudnya meninggal di hari Jumat itu gimana? Nggak ada, meninggal di hari Jumat itu hari yang baik, tidak disiksa di hari itu aja. Besok tetap disiksa kecuali dia mati dalam keadaan syahid ya. Ustazah, kalau saat kasih sedekah, apa doa khusus agar dipermudah urusan? Misalnya kita sedekah nih, saat kita sedekah itu kan kita berdoa ya, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Itu kan doa ya kalau kita sedekah, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, gitu kan. Nah, kalau pengen urusannya mudah, tinggal kita doa aja, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini ya lapanglah kuburan orang tuaku, permudahlah urusanku, ringanlah siksa kuburku, dan seterusnya. Oke. Ustazah, anak saya belum mondok puasa Senin Kamis, tapi pas mondok tidak puasa dikarenakan di pondok. Sanak saya sebelum mondok puasa Senin Kamis, lalu di pondok dia nggak puasa Senin Kamis karena mondok, nggak masalah, status hukumnya sunnah. Tapi di pondok puasa Senin Kamis bisa kok. Kami selalu puasa Senin dan Kamis di pondok. Nanti makan siangnya diambil aja, pisahkan dengan nasinya, nanti dimakan saat berbuka ya. Ustazah, sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Nah, kapan saya selesai sholat isya, saya witir, terus pas lagi tahajud azan subuh, itu gimana? Azan subuh saat tahajud udah nggak bisa, karena batas daripada tahajud adalah azan subuh ya teman-teman. Jadi kalau udah azan subuh itu udah nggak bisa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sisihkan buat buka. Kenapa Mbak Devi? Ustazah, oke, apa hukumnya masuk kerja disuruh bayar admin? Intinya aku nggak tahu bahasanya apa. Intinya sogok menyogok itu dosa, ya. Intinya sogok menyogok itu dosa, ya. Ustazah, boleh Mbak Yuyun, gak ada masalah ya. Kalau kurban tapi belum akikah gak jadi masalah ya. Boleh gak sholat qobliyah zuhur dikerjakan 4 rakaat 1 kali salam? Boleh. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sholat awabin haruskah 6 rakaat? Tidak, ya 2 rakaat bisa kok teman-teman ya. Ustazah, bolehkah saya baca Quran pakai Latinnya saja? Karena saya nggak bisa baca Quran. Oke, teman-teman perhatikan sambil share tautan tab layarnya ya. Aku coba jelaskan dulu ya. Aku nggak kecepatan kan? Paham ya teman-teman ya? Aku nggak kecepatan ya. Paham ya? Bahwa baca Quran itu ada 3 hukum. Oke, yang pertama, belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Aku ulang pelan-pelan ya. Belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Jadi kalau nggak bisa baca Quran berdosa. Boleh nggak aku baca Latinnya aja Ustazah? Boleh. Baca Quran Latinnya aja boleh ya. Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Hanya saja itu untuk belajar. Ya, baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Kayak gitu. Sampai kapan? Sampai kita bisa baca Arabnya. Jadi harus bisa. Nanti kalau udah bisa, membacanya menjadi sunnah. Belajar sampai bisa hukumnya wajib, kalau udah bisa membacanya jadi sunnah. Ya. Nah, kemudian setelah itu mengetahui arti bacaan sholatnya itu adalah fardu kifayah ya, itu adalah fardu kifayah. Oke, jadi
fardu kifayah gitu. Jadi nggak perlu semua orang ngerti arti bacaan Quran. Jadi yang nggak bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Ustazah, saya mau masuk Islam, syaratnya apa? Syaratnya cuma syahadat aja Mbak. Nah, jadi Mbak datang ke masjid terdekat ya. Mbak datang ke masjid atau di tempat masjid besar terdekat di tempat Mbak. Mbak cari pengurusnya. Nah, di sana bisa dibantu untuk bersyahadat. Nanti di sana juga akan ada pembinaan Mbak untuk bisa belajar sholat di sana dan belajar baca Quran dan akan dibina. Dalam Islam ada lembaganya. Kayak gitu ya. Nah, ada lembaganya. Semoga masuk Islam dan betah ya di agama yang baru Mbak. Ustazah, oke, aku pasang susu untuk pengobatan. Apakah sholat wudhuku sah? Sholatnya sah ya, kemudian wudhunya sah, tapi susu itu berdosa. Ke depan jangan diulang lagi ya Mbak. Nah, jangan diulang lagi ya, itu bagian dari kesyirikan ya. Ustazah, niat sholat witir pagi dengar live Ustazah. Apa Mbak Tiara? Ustazah, saya bisa baca Al-Quran tapi nggak bisa artinya, nggak apa-apa. Bisa baca Quran tapi nggak ngerti artinya, nggak apa-apa. Karena mengetahui arti bacaan Al-Quran itu nggak wajib, itu fardu kifayah. Ketika ada ustadz-ustazah yang mengetahui artinya, maka kita nggak wajib lagi untuk ngerti daripada artinya. Tapi yang nggak bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa ya. Ustazah, sholat bagi wanita itu di awal waktu berjemaah di masjid, hukumnya apa? Perempuan boleh ke masjid dan tidak dilarang untuk ke masjid. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Oke, nah maka izinkanlah dia gitu ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Jadi perempuan itu boleh ke masjid tapi tidak diwajibkan untuk ke masjid ya. Ustazah, mau masuk muslim laki-laki, apa harus disunatkan? Nah, masuk Islam aja dulu dia Mbak. Masuk Islam dulu, dia syahadat dulu, sunatnya bisa belakangan Mbak. Ya, tidak saat masuk Islam langsung sunat, enggak ya, dia ini dulu, dia masuk Islam dulu, boleh dia belajar dulu sebentar sholat, baru kemudian dia sunat ya kan, sebentar kok, sunat pun sebentar aja. Bagi laki-laki ya, sedekah subuh bisakah dikasihkan setelah 2 minggu terkumpul uangnya dalam celengan? Boleh, nggak jadi masalah ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau rumah sehat masjid hanya 10 masjid. Apa maksudnya Mbak Bayu? Oke. Apa maksudnya? Gitu ya. Ustazah, oke. Baca Al-Quran di HP itu boleh. Gimana dengan pahalanya? Baca Al-Quran kalau bisa di atas mushaf ya Mbak, yaitu dengan mushaf. Mushaf itu adalah yang jumlahnya 30 juz ya. Nah, kalau bisa baca Quran, kalau bisa baca Qurannya benar-benar dalam kondisi di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kalau Mbak terbiasa membaca Quran dalam HP kayak gitu, maka baca Quran di HP nanti Mbak nggak bisa baca Quran yang ada mushafnya sekaligus ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih sekitar jam 8 pagi boleh nggak? Boleh. Yang penting dikumpulkan di waktu subuh ya. Oke, Ustazah, niat witir langsung 3 rakaat. Tadi 1 rakaat Mbak. Yang Mbak Tiara tadi itu 1 rakaat lah. Oke, kalau 3 rakaat salah sarokaatin. Ustazah, saya sering tertukar zikir ketika kaget dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Walaupun harusnya adalah melakukannya dengan cara la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi kalau kaget idealnya la haula wala quwata illa billah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, kalau nabung ke bank tanpa bunganya, hukumnya apa? Nabung ke bank itu boleh ya, nabung sekedar nabung untuk supaya uangnya aman itu nggak ada masalah ya teman-teman, sekedar nabung kan. Nah ya. Oke,
Ustazah, sholat duha 4 rakaat 1 kali salam boleh, nggak jadi masalah. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Serakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri ya. Rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Jadi rakaat keempat tahiyat akhir. Sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek gitu kan. Ustazah, niat sholat witir 1 rakaat, usolli sunnatan witir salah sarokaatin lillahi ta'ala. Kalau sholat sunnah baca surat iftitah boleh nggak? Sholat sunnah dan sholat wajib tidak harus baca iftitah ya, tidak harus baca iftitah ya, tapi iftitah itu sayang aja sih kalau nggak dibaca ya. Ustazah, apakah niat ibadah yang tulus dan dilakukan dengan apa Mbak Yanti? Maksudnya gimana? Oke, saya cuma nabung tanpa ngambil bunganya. Iya, bunganya juga nggak seberapa kalau tabungan sih Mbak. Ya nggak apa-apa. Bank dijadikan alat simpan nggak masalah. Ya, yang tidak boleh itu adalah dijadikan alat hutang ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Menstruasi lebih dari 15 hari haruskah melakukan sholat? Itu namanya istihadah. Itu namanya adalah istihadah ya. Jadi kalau kalau teman-teman haidnya lebih dari 15 hari, nanti hari ke-15-nya teman-teman mandi aja. Mandi nanti hari ke-16, 17, 18, 19 teman-teman boleh sholat, boleh puasa ya, boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, nggak jadi masalah. Yang penting batasnya 15 hari ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak? Sedekah subuh boleh nggak buat traktir saudara-saudara? Boleh. Sedekah subuh traktir makan teman, sedekah subuh kasih makan kucing, sedekah subuh kasih ke orang-orang yang susah, sedekah subuh kasih ke orang-orang yang membutuhkan, itu boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, bolehkah lagi haid baca Al-Quran? Karena banyak yang beda pendapat. Kalau mau lebih aman, teman baca Quran yang ada di handphone saja ya, atau sekedar mengulang hafalan di dalam hati aja ya. Kalau sedekah subuh dikasihkan untuk uang makan-makan 17-an, siap, nggak masalah Mbak. Ya, sedekah subuh untuk 17-an, sedekah subuh untuk makan-makan 17-an, nggak jadi masalah ya. Oke, nah kayak gitu ya, nggak jadi masalah. Yang penting untuk orang, prinsip daripada sedekah subuh adalah kita berikan sesuatu untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat ya. Niatnya karena Allah tanpa melanggar syariat ya. Kalau 1 rakaat witir niat pakai bahasa Arab, usolli sunnatal witir rakaatan lillahi ta'ala ya. Ustazah, kalau bersin bacaan doanya apa? Kalau bersin doanya adalah la haula alhamdulillah. Lalu orang yang mendengarkan mengucapkan yarhamukillah. Lalu kita yang membalasnya dengan mengucapkan yahdikumullah. Nah, kayak gitu. Hajim, alhamdulillah. Lalu teman-teman mendengarkan yarhamukillah. Lalu kemudian saya mengucapkan lagi yahdikumullah. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Yahdikumullah ya. Ustazah, pengen hadir kajian Ustazah. Jadwalnya di mana aja sih Zah? Terlalu random jadwalnya, pindah-pindah tempatnya ya. Ustazah, lagi haid, apa ibadah yang bisa dilakukan untuk menenangkan hati Ustazah? Yang mana Mbak Iwish? Bikin VT yang mana? Oke, sebentar ya. Yang mana itu? Sebentar ya. Oke, apa niatnya sholat witir 1 rakaat bahasa Indonesia? Tadi bahasa Arab, ini bahasa Indonesia lagi. Oke ya, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah.
Jadi niat sholat itu boleh kok pakai bahasa Indonesia, nggak jadi masalah. Ya, sebutkan nama sholatnya, lalu kemudian rokaatnya, lalu kemudian hukumnya. Sengaja aku sholat witir 1 rokaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 3 rokaat sunnah atasku karena Allah. Ya, sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Oke. Ustazah, kalau membaca Yasin pakai HP boleh nggak? Tidak ada keharumannya. Ustazah, oke, haid normalnya bersih 6 hari. Sejak 9 hari. Kalau 9 hari masih haid, Mbak, aman ya, Mbak. Ustazah, oke, nah gitu ya. Malamnya niat sedekah subuh ngasih sarapan ke orang, pagi harinya bisa nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau keputihan pakai panty liner, ganti panty liner, apa harus ganti celana juga? Kalau tidak terkena ya, kalau tidak terkena panty linernya, celananya, tidak harus ganti celananya ya. Teman-teman yang keputihan itu mesti cebok sebelum berwudu ya, mesti cebok sebelum berwudu ya. Nah ya, jadi kalau teman-teman nggak cebok nggak bisa. Ya, cebok dulu sebelum teman-teman berwudu, setelah itu baru teman-teman sholat ya. Nanti kalau dia celananya kena keputihan nggak boleh dipakai. Aku haid sudah 10 hari nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, oke, sedekah subuh batasnya jam berapa? Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Nah, jadi azan subuh dulu baru sampai azan habis waktu subuh. Dikumpulkan aja di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, lalu kemudian nanti serahkan kepada yang berhak menerimanya ya. Oke. Ustazah, apakah ibadah yang bisa dilakukan untuk menenangkan hati? Untuk menenang hati, semua ibadah itu menenangkan hati, Mbak. Ya, makanya perbanyak berzikir ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub ya. Dengan zikir hati akan menjadi tenang ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub ya. Zikir, baca Quran, hati menjadi tenang. Makanya ada dalil madijtama'a qaumin min baiti fi buyutillah wa yaslunahu kitabahu wa yatadarrasunahu bainahum illa alaihim musakinah. Ya, ketika kita baca Al-Quran, maka insya Allah hati kita akan menjadi lebih tenang ya. Oke, jadi baca Quran, perbanyak zikir, tentukan aja waktunya, mau kapan zikir, mau kapan baca Qurannya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Kalau riyadhah baca Yasin dan Al-Waqiah lewat HP bisa nggak? Apa harus pakai Al-Quran? Aku nggak nyaranin teman-teman baca Quran dari HP kalau yang tidak haid. Kenapa? Karena rosam atau bentuk Quran yang ada di handphone, tulisannya itu beda dengan Quran yang sebenarnya yang ada di mushaf. Nanti kalau terbiasa baca Quran yang ada di handphone, lama-kelamaan teman-teman akan sulit membaca Quran yang mushaf. Oke ya. Oke, Ustazah, setelah kumpul 1 minggu, Ustazah, urutan doa setelah sholat fardu bebas ya. Urutan doa setelah sholat fardu bebas. Saya sudah 1 bulan puasa Daud, misalnya jeda 2 hari, hukumnya gimana? Nggak masalah ya, jeda 2 hari atau lelah nggak pengen puasa saat itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau sedekah subuh kita berikan kepada anak yatim, tapi dia sudah dewasa, boleh nggak? Boleh. Sedekah subuh itu bebas aja ya teman-teman ya. Sedekah subuh itu boleh dikasih ke anak, ya boleh dikasih ke saudara, boleh dikasih ke anak yatim, boleh dikasih ke fakir miskin, bebas ya. Oke, gitu ya. Ustazah, haid normalnya bersih 6 hari. Oke. Sekarang lebih 9 hari. Sholatnya setelah bersih, iya dong. 9 hari masih bisa sholat itu. Ya, nanti kalau dia bersih udah sholat seperti biasa ya. Oke, Ustazah, kalau bayar sholat atau mengkodo sholat setelah subuh bisa nggak? Bisa. Yang penting ingat jumlahnya ya.
Oke, gitu ya teman-teman ya, aman ya. Ustazah, apa beda ikhlas dengan ridho? Kenapa? Ikhlas itu diidentikan kepada ujian, ridho itu diidentikan kepada sesuatu yang netral. Ya, saya ridho anak saya ridho teman saya ridho. Kalau ikhlas, oke, saya ikhlas terhadap ujian, identifikasinya aja ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sedekah subuh boleh nggak buat takjil dan buat yasinan? Boleh. Sedekah subuh buat takjil, buat yasinan nggak jadi masalah ya. Takjil dan yasinan itu nggak jadi masalah ya. Oke, sekali lagi sedekah subuh itu boleh dikasihkan kepada siapapun ya. Oke, Ustazah, setelah 1 minggu saya masukkan ke kotak amal di hari Jumat, boleh? Coba ya, teman-teman kok masih bingung sedekah subuh? Aku coba jelasin ya. Aku coba jelasin sedekah subuh ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Aku jelaskan dulu ya teman-teman ya. Sedekah subuh adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Kumpulkan di waktu subuh 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, kumpulkan aja. Nanti sekali seminggu, sekali sebulan, sekali 2 minggu, teman-teman boleh serahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Entah kasih makan kawan, kasih makan kucing, traktir makan teman ya, atau kasih siapapun lah yang menurut teman-teman berhak menerimanya. Boleh untuk anak, boleh untuk siapapun, gak jadi masalah ya teman-teman ya. Jadi aman ya teman-teman, boleh ya kasih makan kucing pun boleh, gak jadi masalah. Jadi intinya bukan untuk kita ya, dikasih uang pesta gak jadi masalah ya. Ustazah, sedekah subuh boleh dikasihkan sama orang yang sudah tua tapi tidak melaksanakan sholat. Enggak masalah mbak. Sholat atau enggaknya dia itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sedekah kepada dia. Tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun ya. Tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun ya. Misalnya kita sedekah nih kepada seseorang susah, rupanya dia nipu. Nah itu urusan dia dengan Allah ya, bukan urusan kita. Dia nipu nih, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita ya. Ustazah, kalau dimasukin kotak amal masjid gimana? Sedekah subuh dimasukin kotak amal masjid boleh, nggak jadi masalah. Oke, gitu ya. Ustazah, amalan apa biar suami dapat kerja? Lakukan sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Aku ulang ya, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan seperti biasa kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Salam kanan, salam kiri, doakan apapun ya, untuk suami, untuk anak dan seterusnya. Oke. Ustazah, sedekah ke agama lain gak apa-apa. Zakat tidak boleh ke non muslim, tapi sedekah boleh ke non muslim ya. Oke. Ustazah, doa terhindar dari orang jahat. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, anak saya 15 tahun ABK. Kalau maaf ya, kalau akalnya belum sempurna, belum mukallaf, dia tidak wajib sholat ya. Orang pikun juga nggak wajib sholat. Jadi kalau teman-teman ada orang pikun, jangan dipaksa untuk sholat. Orang pikun tidak wajib sholat. Kalaupun dia dipaksa nggak ada gunanya juga kan. Oke ya. Ustazah, aman ya. Oke ya.
Apakah sholat awabin kalau tidak dilakukan rutin, apa hukumnya? Nggak jadi masalah. Awabin nggak dilakukan rutin ya nggak jadi masalah dong teman-teman ya. Karena awabin itu kan hukumnya sunnah aja. Ustazah, sholat fardu nggak pakai iftitah, apakah sah sholat fardunya? Iftitah nggak wajib pada semua jenis sholat ya. Iftitah itu nggak wajib pada semua jenis sholat ya. Jadi nggak wajib. Kalau nggak pakai iftitah nggak masalah. Cuman sayang aja kan kalau nggak dipakai. Uang sedekah subuh dibagikan hanya 1 tahun sekali. Apa boleh? Secara hukum tidak ada masalah. Hanya saja aku nggak nyaranin. Karena yang pertama kita nggak tahu seberapa panjang usia kita. Yang kedua adalah kita nggak tahu. Yang pertama kita nggak tahu seberapa panjang usia kita. Yang kedua adalah kadang-kadang dia baru sedikit aja kepake sama kita. Apalagi kalau dia banyak. Ya kan? Kemudian yang ketiga, kita harus membiasakan diri kita memberi. Ya dulu ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan memberi ini harus dibiasakan ya. Kalau nggak dibiasakan nggak bisa. Dibiasakan terus gitu ya. Ustazah, oke. Bentar ya. Ustazah, tiap hari beli makanan kucing, apa bisa diniatkan sedekah subuh? Bisa kalau dikumpulkan di waktu subuh. Dikumpulkan di waktu subuh bisa. Kumpulkan dulu duit itu di waktu subuh. Ya 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Baru nanti belikan makanan kucing. Maka dia menjadi sedekah subuh ya. Ustazah, oke, gitu ya teman-teman ya. Untuk menjaga wudhu di luar sholat, menyentuh istri apakah batal? Bersentuhan suami istri itu ulama berbeda pendapat. Ya, Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Sementara Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Jadi ada beberapa perbedaan di kalangan ulama ya. Aku ulang pelan-pelan ya. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke. Ustazah, kalau aku sholat zuhur berakhir sampai jam berapa? Akhir dari sholat zuhur itu lebih kurang di jam 2.30. Tapi waktu Indonesia Barat ya. Di tempat teman-teman maybe kalau di timur jam 2 udah selesai ya. Ustazah, oke, Viti tentang iya ya, aku buat nanti ya. Ustazah, apakah orang yang kerja pilih-pilih sampai tua tapi sering minta bantuan wajib dibantu nggak? Wajib dibantu nggak? Mbak, sebenarnya kita kalau bantu orang kita nggak perlu lihat orangnya. Itu tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Kita dapat pahala dan orang itu kalau dia malas itu urusannya dengan Allah. Kalau dia akhirnya tidak mau ibadah itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sedekah tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Ya nggak ada problem mbak, nggak ada problem ya, aman ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, dah. Jadi kita pelan-pelan ya. Ustazah, oke. Tapi saya beli makanan kucing harus 1 bungkus tiap hari Zah. Kumpulkan uangnya di waktu subuh ya. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu kan. Maka boleh diserahkan kepada yang berhak menerimanya ya. Ustazah, sedekah subuh dipakai buat bekal sekolah anak boleh, nggak jadi masalah. Intinya sedekah subuh itu untuk orang lain ya teman-teman ya. Mau dikasih ke anak, mau dikasih ke tetangga, mau dikasih kemanapun bebas, nggak ada masalah ya. Oke, sebentar ya, aman, mau dikasih kemanapun aman ya. Ustazah, oke, bebas aja untuk siapa, oke ya. Oke, Ustazah,
Tapi kalau orang sombong gimana Zah? Dibeli beras tapi mintanya yang enak, abaikan. Yang penting Mbak udah sedekah semampunya Mbak. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Apa boleh sedekah subuh dimasukkan ke celengan saja? Ya, tidak. Karena saya lagi haid, saya nggak ke masjid. Boleh. Justru sedekah subuh itu dikumpulkan di rumah, sekali-kali nanti diserahkan untuk yang berhak menerimanya ya. Apa boleh sedekah? Oke, Ustazah, saya banyak dosa sampai sekarang belum merasa punya pahala. Mulai dari mana ya Zah? Mulai dari menghindarkan dosa. Ya, nah mulai dari menghindarkan dosa. Sayyidatina Aisyah pernah berkata, meninggalkan dosa jauh lebih baik dibanding memperbanyak pahala. Ya, jadi tinggalkan dulu dosa, ya, jangan melakukan lagi kesalahan. Kalau ada teman-teman yang mempengaruhi, ganti temannya sehingga kita bisa terhindar dari dosa. Nah, setelah kita terhindar dari dosa, baru kita memperbanyak melakukan kebaikan. Clear ya, teman-teman ya? Oke. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Ustazah, oke. Gimana pada dasarnya hampir sama Mbak Ninda Aufa, hanya saja sumbernya ya. Kalau ke sumber daripada Rotibul Haddad itu adalah Abdullah Al-Haddad. Mbak baca aja, sama aja dengan pertanyaan, apa beda sholawat nariyat dengan sholawat munjiat? Apa beda sholawat Jibril dengan sholawat Al-Fatih? Sama aja. Mbak nggak usah mikirin, Mbak baca aja yang mana yang Mbak mau, ya kan? Kan sebenarnya ilmu itu tidak semata-mata kita harus tahu teorinya. Dari mana masdar dari sholawat munjiat? Apa sumbernya? Kan nggak harus seperti itu. Yang penting Mbak baca aja. Isinya pada akhirnya sama ya. Dia adalah zikir dan memuji Allah. Gitu loh Mbak maksudnya ya kan? Ustazah, perusahaan pernah kasih naik haji suami. Bilakah suami ikhtiar cari kerja ke tempat lain untuk gaji yang lebih baik? Silahkan, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, bagaimana hukumnya bekerja di bank syariah? Mengingat kerja sekarang itu susah. Bank syariah itu sesuatu yang udah dibolehkan oleh majelis ulama. Jadi ketika teman-teman kerja di sana, majelis ulama masih membolehkan. Hanya saja kalau dia di bagian kreditnya, ini ikhtilaf. Ada yang menyatakan tetap tidak boleh karena selisih harga antara pokok dan bayarannya ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, perusahaan pernah udah ya, aman ya. Dengan apakah tahlilan 3 hari sebentar ya, hari sama 7 hari dijadi satu, maksudnya gimana Pak? Dijadi satu gimana? Coba ditulis ya. Ustazah, apakah kita boleh pakai mazhab yang berbeda? Beda kasus boleh beda mazhab, beda tindakan boleh beda mazhab, karena negara kita bukan negara mazhab ya. Contoh dalam hal sholat kita ikut Imam Syafi'i, bersentuhan wudhu dengan suami kita ikut madhab Hanafi. Dalam hal kunut kita ikut madhab Hanafi. Misalnya beda kasus boleh beda mazhab, karena negara kita bukan negara yang mengharuskan kita ikut satu mazhab tertentu, tapi satu kasus nggak boleh berubah-ubah. Contoh bersentuhan wudhu dengan suami ya, Imam Syafi'i bilang mutlak batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja, ya kan? Nah, ya kan? Nah, pilih yang mana? Pilih salah satu aja. Ya, jangan berubah-ubah. Hari ini lagi sayang-sayangnya nih, saya ikut Imam Hanafi aja lah, nggak batal kok. Besok lagi marah-marahnya nih, Imam Syafi'i aja lah, batal. Misalnya seperti itu ya. Oke, nah itu dia ya teman-teman ya. Jadi diikuti aja. Ustazah, Fajar itu sholat qobliyah subuh. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, jadi itu dia, kerjakan ya. Nah,
Mbak Arti tadi udah aku jawab loh Mbak Arti. Suara aku jelas nggak guys? Mbak Arti tadi udah aku jawab. Ustazah, jika saudara mau pinjam nama buat pinjaman riba, kita nggak mau, terus dia benci sama kita, nggak apa-apa teman-teman ya, nggak masalah. Ya, ketika kita meminjamkan uang kepada orang untuk mendukung aktivitas ribanya. Misalnya nih, minjamkan uang kepada orang untuk supaya dia itu bisa DP mobil, DP rumah ya, oke. Kemudian DP apalagi gitu ya, maka jangan lakukan, karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ya, Oke, Ustazah, ibu saya sakit di kampung, kirim per bulan aja, gimana ya? Tergantung, ada yang menggantikan nggak sakitnya di situ. Kalau ada yang menggantikannya maka nggak masalah. Tapi kalau bisa Mbak tetap datang, karena pengabdian itu bisa dengan akhlak, bisa dengan uang ya. Ustazah, kalau sholat hajat waktunya kapan? Sholat hajat itu adalah sholat yang bisa dikerjakan siang dan malam, nggak jadi masalah ya. Siang dan malam, asal jangan habis suhur dan habis asar. Jangan habis subuh dan habis asar. Oke? Aman ya semuanya ya. Nah, dah. Aman ya. OJK nggak masalah Mbak Sulius ya. Boleh. Sebentar ya. Ustazah, kalau ngadain paket uang riba nggak? Apa itu paket uang? Coba paket uang apa? Ustazah, gimana kalau anak punya hutang ke orang tua, tapi orang tuanya keburu meninggal? Itu gimana? Yang pertama, cari ahli warisnya. Nah, ahli warisnya ini nanti yang akan kita ganti uangnya. Ini uang kita semua, saya untuk orang tua. Kalau memang ada pembagian ahli warisnya. Tapi kalau nggak ada, Mbak bisa ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah untuk mengganti hutangku kepada si fulan ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, ini dia. Kalau sholat awabin setelah surat Al-Fatihah sebaiknya baca surat pendek apa? Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Nyimpan uangnya mingguan, per tahun dibagikan, terserah aja. Tapi sedekah subuh jangan sampai setahun ya Mbak. Kalau setahun nanti uangnya banyak ya. Kalau uangnya banyak kita nanti nggak mau lagi sedekah, ujungnya kepake ya kan. Ustazah, sholat hajat, taubat, tahajud doanya dipisah. Boleh dipisah, boleh digabung. Boleh dipisah, boleh digabung ya. Ustazah, sebentar ya. Hukum beli rumah dengan KPR jangan. Beli rumah KPR jangan ya teman-teman ya. Kenapa jangan? Pertama, dia ada bunganya ya, bunga dalam setiap pembeliannya itu ya. Nah itu ada bunganya. Kemudian yang kedua, dia ada dendanya ya. Jadi dia ada dendanya. Denda itu adalah riba. Kalau OJK nggak masalah Mbak. Kalau OJK nggak masalah ya. LPS nggak jadi masalah ya. Kemudian selanjutnya dia ada bunganya, ada dendanya. Kemudian setelah itu kalau kita nggak sanggup bayar, maka yang kemarin yang udah kita bayarkan dia kembalikan. Sementara mobil kita dia tarik ya. Maka lifestyle cash ya teman-teman ya. Ustazah, kalau udah telanjur gimana? Kalau udah telanjur, teman-teman boleh jual asetnya untuk membayar hutang ribanya. Atau yang kedua, teman-teman boleh cari uang lebih banyak untuk ngebom hutang ribanya. Tapi kalau nggak bisa, minimal jangan telat. Makin telat, makin banyak ribanya ya. Oke, gitu ya.
Ustazah, iya nanti madu akasianya ya teman-teman. Reksadana, cari reksadana syariah Mbak Puspa. Kan ada RDPU, ada RDPT, reksadana campuran dan reksadana saham. Cari yang syariah kan banyak Mbak. Oke ya. Ustazah, anak saya yatim baru masuk pondok tapi dia belum bisa doa buat bapak. Karena masih belum paham. Tinggal sampaikan aja, dinasehati aja ya. Ustazah, akasia, ya boleh nanti ya madu akasia yang kolesterol, GERD. Nah teman-teman bisa pergi ke madunya ya. Oke, nah untuk sementara aku udah full Mbak, astagfirullah untuk acara kajian. Ya, Ustazah, hukum suami pada waktu nikah masuk Islam tapi masih makan BABI. Ketika dia masuk Islam, maka sah sebagai agama Islam. Lalu kemudian seketika dia itu melakukan yang namanya makan babi, maka seketika itu dia berdosa. Seketika itu dia berdosa, ya. Agak full sih Mbak, astagfirullah. Aku ya. Oke, Ustazah, gitu ya. Ustazah, saya sakit kaki, terasa sakit buat nggak bisa duduk tapi masih di atas kaki jinjit sedikit. Sholat aja dalam keadaan duduk. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shallu qa'iman", sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Madu akasia, ya boleh. Reksadana syariah boleh Mbak Puspa ya, atau obligasi syariah SRST juga bisa ya. Siap ya. Nah yang mau madunya tadi, kalau kolesterol kayak hipertensi, asam urat, asam lambung, kita gimana? Oh putus Mbak, suami istri, duda janda, anak itu mahram mereka, jadi anak tiri, anak sambung mereka. Tapi ketika terputus maka putuslah mahramnya ketika mereka udah cerai ya. Oke, siap Mbak Leo, ada apa? Ustazah, sholat tolak bala secara hukum nggak ada, hanya ada doa tolak bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Siap Mbak Celin ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala ya. Aku ingin sholat malam tapi nggak hafal apa Mbak? Nggak hafal apa? Sebentar ya. Oh, surat panjang, surat pendeknya aja boleh nggak? Jadi begini Mbak ya, surat panjang dan surat pendek, surat panjang dan surat pendek itu tidak harus panjang Mbak. Pokoknya ini dia doa tolak bala ya, doa tolak bala tuh dia. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Jadi begini, misalnya teman-teman cuma hafal satu ayat, waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu akbar, boleh. Satu ayat boleh. Ayat pendek itu satu ayat boleh. Jadi sholat aja, baca ayat-ayat yang teman-teman hafal aja. Yang penting sholatnya aja dulu. Oke. Ustazah, Mbak Aquarius lihat di mana? Kalau lihat di video, beli di video aja. Ya, yang penting muka aku ya. Ustazah, ibu boleh memandikan anak cowok. Oke, perhatikan teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang sudah melakukan abaikan, yang lalu biar berlalu. Memandikan jenazah itu hanya boleh sejenis Mbak. Ya, ibu perempuan hanya boleh mandikan anak perempuan perempuan hanya boleh mandikan ibu perempuan, bapak hanya boleh mandikan anak laki-laki hanya boleh memandikan bapak. Nah, tetapi saudara laki-laki hanya bisa memandikan saudara laki-laki, begitu juga perempuan dengan perempuan. Sementara suami nggak bisa mandikan istri, tapi istri bisa dimandikan oleh suami, ya. Karena ketika Sayyidatina Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib yang memandikannya. Oke. Ustazah, ya ini doa tolak bala ya. Oke, jadi sholat taubat baiknya jam berapa? Pak Irfan, sholat taubat itu bisa dikerjakan siang dan malam ya. Ya siang dan malam, kecuali habis asar dan habis subuh nggak bisa. Oke, siap Pak Yusuf ya. Ustazah, doa sedekah subuh caranya gimana? Sedekahnya gimana? Sedekah subuh, oke ya. Sedekah subuh itu sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Ya 2000 di waktu subuh Pak, dari azan subuh sampai habis waktu subuh. 2000
2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu. Lalu nanti serahkan ke siapa? Bebas saja. Sedekah subuh itu bebas. Yang penting bukan untuk kita, ya, untuk orang, untuk makhluk lain, untuk ngasih makan kucing, untuk traktir makan teman, untuk kasih uang pesta, untuk uang 17-an, kasih ke fakir miskin, kasih, pokoknya untuk orang. Itulah sedekah. Nah, doanya gimana? Waktu menyerahkan, dalam hati aja dibaca. Ini doanya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, ya. Nah, itu dia doa daripada sedekah subuh. Ya Allah terimalah dariku, gitu ya. Oke. Perlu diniatkan setiap kali sedekah atau niat sekali aja? Bukan diniatkan, didoakan. Didoakan setiap bersedekah, otomatis aja Rabbana taqabbal minni. Udah, kalau kita udah terbiasa, insya Allah kita terbiasa menyebutkan. Tapi apakah wajib? Ya enggak, ya kan? Apakah wajib? Enggak, ya. Nah, jadi sunnah saja, ya. Oke, gitu ya. Tes fair itu apa, Mbak Abdullah Karim? Apakah Ustazah setuju dengan mu'alim yang bilang bahwa taubat tanpa sholat taubat tetap bisa? Ini fikih atau adab? Taubat memang tidak harus sholat sunat taubat, ya. Nah, taubat tanpa sholat, taubat tanpa sholat taubat atau taubat bagaimana? Taubat tanpa sholat atau taubat tanpa ngerasa taubat? Kalau taubat tanpa sholat ya nggak bisa. Karena salah satu ciri orang yang bertaubat, karena orang yang bertaubat itu harus melaksanakan semua syariat. Tapi kalau sholat tanpa sholat taubat nggak apa-apa. Apakah kalau udah jam 4 pagi masih boleh tahajud? Selagi masih belum azan subuh nggak apa-apa. Ya, misalnya azan subuh 4.30, lalu kemudian teman-teman baru bangun jam 4, nggak masalah. Taubat tanpa sholat taubat bisa, Mbak. Karena sholat taubat pun gimana nggak jadi wajib. Syarat taubat 1, wajib sholat sunat taubat, ya tidak, Mbak, ya. Cuman kan itu semacam alat pembersihnya. Dia lebih bersih kalau dia pakai sabun, dia lebih bersih kalau dia pakai pengering, dia lebih bersih cucian itu kalau dia pakai pengkilat, lebih kurang seperti itu, Pak. Jadi sholat taubat itu semacam ya, ibadah yang status hukumnya tetap aja sunnah kok, ndak wajib, Pak, ya. Itu benar, statement itu benar. Taubat tanpa sholat taubat bisa, benar sekali. Oke, pengen banget ruqyah mandiri, cuman saat ini mau ngerjain selalu ngerasa nggak jadi. Ya, tinggal dikerjain aja. Habis live ini udah kerjain, ya. Ruqyah mandiri kan gampang. Tinggal ambil wudu, pakai mukena, lalu kemudian pakai mukena, lalu kemudian bentangkan sejadah, baca ayat-ayat ruqyah, ya kan? Ayat-ayat ruqyah itu adalah semacam apa namanya? Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, ya, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca aja 3 kali. Ruqyah mandiri. Kenapa ragu? Langsung aja. Oke, ya. Ustazah, kalau Isya jam 3 masih bisa. Secara hukum sholat Isya bisa jam 3 malam. Tapi secara skala priority nggak boleh dijadikan kebiasaan. Karena tabiat sholat Isya itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu, ya, teman-teman, ya. Jadi jangan terlalu sering melalaikan sholat Isya, ya. Ustazah, saya haid 15 hari. Hari ini sudah ke-13 hari belum kelar. Belum, tunggu 15 hari baru kemudian teman-teman mandi, baru boleh sholat, puasa dan seterusnya. 2 minggu menurut madhab Imam Syafi'i, ya. Oke, gitu ya teman-teman, ya. Ustazah, apakah wirid tertentu bagi orang cepat bayar hutang sama kita? Waduh, belum jadi dihafal, guys. Panjang doanya. Coba pakai bahasa Indonesia aja dulu, ya. Soalnya terlalu panjang itu, ya. Oke. Ustazah, nah itu dia doa apa namanya? Ruqyah mandiri, ya. Dibaca aja. Itu adalah ayat-ayat ruqyah, ya.
Oke, aman ya teman-teman ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Banyak doa di live nih ya guys. Banyak kali yang ngucapin salam. Masya Allah. Patutlah selamat kita semua ya guys. Ustazah, aku ingin sholat malam tapi nggak bisa karena nggak hafal surat panjang. Surat pendek aja nggak apa-apa Pak. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau sholat sebaiknya dibaca dalam hati apa ada suaranya? Sholat itu berbisi Mbak ya, makruh hukumnya menutup mata dan menutup bibir dalam sholat. Sholat tuh jangan kayak gini ya, sholat tuh kayak gini, nah kayak gitu ya. Suatu ketika Rasulullah pernah menyatakan kepada sahabat, kau ulang sholatmu. Kenapa ya Rasulullah kau ulang sholatmu? Kenapa ya Rasulullah ulang sholatmu? Ya kenapa? Karena jenggotmu nggak bergoyang. Jadi sholat itu berbisik ya, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Kalau sholat pakai baju tidur selagi nggak kena najis nggak ada masalah. Sholat sunnah qobliyah subuh. Apanya? Pertanyaannya apa Mbak Sari? Sholat sunnah qobliyah subuh. Pertanyaannya apa? Ya. Oke, Ustazah, apa hukum MTQ itu wajib atau gimana ya? Enggak lah. Kok MTQ wajib? Musabaqah tilawatil Quran. Ya kalau mau berkompetisi nggak apa-apa. Fastabiqul khairat, ya kan? Kenapa MTQ musabaqah tilawatil Quran ya bagus ya. Bagus, nggak ada masalah ya. Oke. Ustazah, oke. Salahnya di mana? Yang Mbak pernah dengar tentang MTQ itu salahnya di mana? MTQ ya bagus kan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Ustazah, sholat tahajud harus mandi dulu. Harus kalau Mbak dalam keadaan junub, kalau Mbak dalam keadaan haid. Tapi kalau Mbak nggak dalam keadaan junub dan haid ya nggak harus. Yang penting nggak ada hadas besar ya. Oke. Allahu Akbar. Terima kasih sharing efek gibah. Ngeri ya. Ngeri ya gibah itu ya. Gibah itu ngeri ya. Makanya ustadz tuh ceramahnya soal gibah karena ngeri ya. Makanya gini guys, jangan cari-cari salah orang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian cari salah-salah orang kata Allah. Wala tajassasu. Jangan kalian mata-matai orang lain, tak boleh. Ya, jadi memata-matai, mencari kesalahan itu nggak boleh. Tapi bingungnya kita, ada aja orang yang spesialisasinya mencari kesalahan orang. Berapa itu dosanya? Ya kan? Ngeri ya. Biasanya orang yang berkualitas tidak melakukan itu dan tidak membalasnya. Ustazah, kalau kita ragu baca Al-Fatihah saat sholat bisa diulang nggak? Ragu kalau sekali-sekali boleh ulang. Tapi kalau tiap saat ragu jangan, itu was-was datangnya dari setan ya, jangan sering-seringnya. Oke, menarik nafas di tengah-tengah kalimat kita mengaji secara hukum nggak berdosa, aman aja ya. Ustazah, kalau kita sujud tiap sholat bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud tiap sholat Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke. Ustazah, apakah menghapus air wudhu tidak sah wudhunya? Jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya. Tapi itu tidak menjadi sunnah bagi kita. Jadi tidak semua perbuatan Rasulullah itu menjadi sunnah bagi kita. Contoh, Rasulullah itu makan 3 jari. Kita ndak harus makan 3 jari. Beliau makan pakai kurma, kita makan bubur ayam, kan nggak masuk kan. Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu kering di wajahnya. Apakah harus kita begitu? Ndak. Kecuali kalau pengen mirip-mirip kayak Rasulullah. Tapi tidak harus, ndak dapat pahala juga, ya kan? Oke. Jadi boleh dihapus. Ustazah, waktu sujud terakhir doa untuk anak bahasa Arabnya. Doa untuk anak, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Oke. Ustazah, kalau perempuan sholat berjemaah di majelis boleh, nggak masalah. Ada dalil, izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun ya. Jika istri kalian meminta izin ke masjid maka izinkanlah dia. Jadi perempuan boleh ke masjid walaupun tidak wajib ke masjid ya. Oke, gitu ya.
Oke, aman ya. Nah, ini dia doa anak soleh ya. Robbi habli minas salihin. Robbi habli minas salihin ya. Oke, nah gitu ya. Oke, Ustazah kalau baca Al-Kahfi boleh nggak diselesaikan tiap hari Jumat? Ya iyalah, dari azan maghrib sampai azan dari Kamis maghrib sampai azan dari Jumat maghrib. Karena Jumat itu dihitung dari malam Jumat sampai Jumat sore ya. Pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Kalau anak angkat bukan mahram Mbak Ali, kalau dia anak orang lain. Tapi kalau anak tiri mahram karena ikatan pernikahan antara suami dan istrinya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ada-ada aja ya. Ustazah, kata suami saya berubah karena ustazah, bukan karena Allah. Betulkah itu Zah? Jadi begini Mbak, innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Seseorang yang menyukai itu biasanya akan nurut kepada orang yang dia sukai. Apapun motif kita berubah, selagi itu kebaikan, itu tidak ada masalah. Contoh misalnya, aku suka dengan salah seorang guru misalnya. Aku pengen mirip nih kayak dia. Kita cenderung memirip-miripkan diri kita dengan dia, gitu kan? Contoh ya, banyak anak muda yang ketika ada artis yang dia sukai, misalnya dia suka Korea, dia mirip-mirip tuh kayak si Korea, bener gak sih? Nah, gitu ya. Misalnya nih, ada dulu pada masanya aku nggak sebut inisialnya, baju sekolahnya apa namanya, yang jengkis-jengkis. Semua anak baju sekolah pakai jengkis-jengkis, karena dia ngefans dengan orang itu, dengan artis itu, ya kan? Nah, ketika teman-teman suka dengan seseorang lalu ingin memirip-miripkan dengan mereka, itu wajar. Saya cerita sedikit ya. Abu Bakar itu KW supernya Rasulullah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu akan diikuti oleh Abu Bakar. Semuanya mirip-mirip kayak Rasulullah. Maka dia KW super lah gitu. Sampai suatu ketika Rasulullah itu meninggal dunia. Setelah 2 tahun, Abu Bakar bertanya kepada anaknya Sayyidatina Aisyah. Ya, Aisyah ini kan istri daripada baginda Nabi kan. Jadi Abu Bakar ini kan mertuanya Rasulullah kan. Ya Aisyah, coba bayangin di pertanyaannya. Apakah amalan suamimu yang bisa saya lakukan gitu kan, yang belum saya lakukan selama ini? Aisyah sampai bingung guys. Apa ya, saking gak adanya gitu, saking sukanya Abu Bakar kepada Rasulullah, semua yang dilakukan oleh Rasulullah yang beliau tahu beliau lakukan. Lalu Aisyah itu sampai lama, berikan aku satu amal yang belum aku lakukan, yang suami kamu lakukan. Karena kan itu suaminya, dia lebih tahu gitu ya. Lalu Sayyidatina Aisyah berkata, ada ya ayah, engkau pergi ke sudut itu, ada orang buta yang setiap pagi selalu diberikan oleh Rasulullah makan. Lalu beliau kerjakan itu. Jadi tidak apa-apa, apapun motif kita berubah, ya itu tetap nggak ada masalah. Sama dengan gini, kamu ini puasa niatnya untuk supaya doanya diijabah, nggak apa-apa. Contoh, ada orang yang beribadah pengen surga, nggak apa-apa. Tuh banyak kok dalil yang menjelaskan tentang indahnya surga. Ada yang berpuasa pengen pahalanya besar, nggak apa-apa. Ya karena itu adalah banyak kok dalam tanda kutip janji-janji pahala bagi orang yang beribadah. Terus mau ibadahnya untuk Allah, untuk surga aja nggak masalah ya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman ya. Oke ya kan. Nah jadi yang penting niatnya karena Allah ya. Ustazah gitu ya. Sholat yang pernah dulu tunggu dulu ya, yang pernah dulu terus dia terbang. Ustazah, kalau perempuan lebih baik kalau perempuan lebih baik, sebentar ya. Iya, anak angkat ntar aku bahas. Ustazah, di kampungku mengadain haul akbar, itu hukumnya gimana? Nggak ada masalah selagi isinya kebaikan. Kalau perempuan lebih baik sholat di rumah atau di masjid? Lebih baiknya berjemaah. Di rumah atau di masjid usahakan berjemaah. Perempuan tidak wajib ke masjid dan tidak juga diharuskan ke masjid. Ada dalil, iza sta'zana nisa'akum fil lail ila masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia.
Ya, jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Perempuan boleh ke masjid. Yang lebih baik di mana? Yang lebih baik berjamaah. Berjamaah di masjid atau di rumah. Yang penting usahakan berjamaah, karena dapat 27 derajat itu bukan karena di masjidnya, ya. Tetapi karena berjamaahnya. Baca Al-Waqiah setiap hari karena ingin rezeki lancar dan kaya, bisa. Niatnya untuk Allah, lalu kemudian fadilahnya pengen kaya, itu nggak masalah, ya. Oke, gitu ya. Nah, Ustazah, saya sholat hajat dan gak berani sholat istikharah, tapi dikasih mimpi warna hijau. Apakah itu petunjuk? Wallahu alam kalau soal warna. Ya, coba cari petunjuk lainnya yang bisa mengantarkan Mbak kepada satu keputusan. Ustazah, Oke, iktidal cuma baca sami Allahu liman hamidah titik is oke, nggak masalah. Kalau sholat qobliyah subuh itu sebelum azan subuh atau setelah sholat azan? Setelah azan. Sholat qobliyah, yang namanya qobliyah itu pasti harus azan dulu, Mbak. Oke, pasti harus azan dulu, Mbak. Qobliyah zuhur azan dulu, Mbak. Qobliyah asar azan dulu, Mbak. Qobliyah subuh langsung azan, ya. Oke. Aku kalau bandel-bandel dikit, suamiku juga langsung bilang tak laporin ustazah loh. Tak laporin ustazah loh. Loh, kok ini sama ya dengan perkataan jemaah offline-ku. Saya kalau udah nggak nurut, wah, bilang ustazah. Padahal dia nggak kenal sama ustazah. Aku jadi takut katanya. Aku juga nggak tahu kenapa akhirnya bisa begitu. Kalau itu untuk kebaikan ya silahkan ya teman-teman ya. Ada-ada aja. Oke, gitu ya, aku nggak ngapa-ngapain kok, geng. Oke ya, aman ya. Saya setiap melawan sama suami, dibilang nanti aku bilang ustazah, aku langsung diam saja. Diam aku langsung. Padahal suami aku nggak kenal juga, nggak mungkin juga bilang ke ustazah katanya. Tapi takut gitu saja. Itu nggak apa-apa teman-teman. Itu sekedar motivasi aja. Oke ya. Qobliyah dikerjakan setelah azan. Benar, mesti azan sama ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kayak malaikat Raqib Atid itulah ya kan. Untung nggak malaikat penjaga pintu neraka ya kan. Ustazah, menggerakkan jari 11 kali di sujud terakhir membatalkan sholat atau tidak? Nggak usah digerakkan, doa saja di sujud terakhir ya. Ustazah, kalau sholat subuh jam 5, bolehkah sholat sunat duha jam setengah 7? Belum, Mbak, belum. Di mana, Mbak? Di Sumatera? Belum, Mbak. Jam 7.30 lah ya. Oke. Itu nggak jadi malaikat Malik ya. Ustazah, saya lagi sholat isya. Oke, di kemaluan saya keluar gelembung, tapi di dubur saya tidak keluar kentut. Itu batal nggak? Gelembung itu adalah bagian dari udara. Kalau secara faktual memang keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, dan di antara keduanya itu membatalkan ya. Berarti ada 3 lubang kan? Nah, 3 kan? Ustazah, oke, aman ya. Oke, udah. Oke, satu rumah sekarang udah hafal Ustazah. Oke ya, sebentar ya. Astagfirullah, siap. Oke ya, Masya Allah ya. Semoga bermanfaat. Harapan aku sih Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkannya ya. Ada jemaahku bilang kalau udah aku live, dia ambil pena, ambil kertas, dan gak ada satu rumah yang mau ganggunya. Gak ada yang berani ganggunya. Dia catat aja live itu. Kalau habis isya pengen cepet-cepet pulang, jangan ganggu mama lagi live. Nggak ada yang berani ganggu satu rumah. Masya Allah ya. Oke ya. Oke, mama lagi live-nya Ustazah. Masya Allah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Jika qobliyah asar ada, apakah ba'diyah asar ada? Nggak ada. Ba'diyah asar nggak ada. Ya, ba'diyah asar nggak ada, qobliyah asar ada. Jadi coba teman-teman fokus, aku jelaskan ulang untuk teman-teman yang baru mampir tentang rawatib. Rawatib yang sangat dianjurkan itu adalah 2 rakaat siap Mbak Aida ya, 2 rakaat sebelum subuh. Oke, Mbak Ji. Oke. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Siap Mbak Desja ya. Oke, aku ulang ya teman-teman ya. Nah,
2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan setelah isya. Itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Oke. Nah, tapi kalau sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya itu hukumnya sunnah biasa. Dia tidak sampai ke status sunnah muakkad, ya. Oke, gitu ya. Saat mau jawab azan, ada yang ngajak ngobrol. Bagaimana itu, Zah? Azan. Kayak gitu aja. Udah nggak apa-apa. Palingan dibilang kayak ustazah, kamu nanti setelah selesai azan, emang iya selebeo. Nggak apa-apa. Azan, ya. Oke, bilang aja gitu. Ustazah, ulangi lagi. Oke, sholat sunat rawatib yang muakkad, ya. Apa itu? Ini dia aku sematkan, ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, itu dia status hukumnya sunnah muakkad, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Oke. Kalau nggak boleh Mbak Ali, ya, jilbab harus nutup dada Mbak Ali, ya, jilbab perempuan harus nutup dada. Itu dalilnya Al-Quran, ya, itu dalilnya Al-Quran. Yudnina bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka menghamparkan kerudung sampai ke dada, ya. Kalau lihat teman bisa foto di rauda, iri, cemburu, nggak apa-apa. Cemburu karena kebaikan nggak ada masalah, ya. Ustazah, oke, baik. Istri minta pernyataan cerai, lalu kemudian diiyakan oleh suami, tidak ada saksi. Oke, nah siap Mbak Ratu, tidak ada saksi, sah talaknya. Talak nggak perlu saksi, yang perlu saksi itu rujuk. Oke, ya. Nah, Ustazah, amin Mbak Saibah, ya. Ustazah, kalau qobliyah zuhur 4 rakaat itu 2 kali salam atau 1 salam aja? Boleh 2, boleh 1, nggak ada masalah. 2-2 lebih mudah, ya. Ustazah, apa hukumnya sekali-sekali pakai celana? Nggak boleh, ya. Perempuan harus rok yang terhampar atau gamis yang terhampar, dan itu diiyakan oleh seluruh ulama madhab dan kitab tafsir manapun. Itu udah nggak bisa terbantah. Perempuan nggak boleh pakai celana di tempat umum, ya. Ustazah, habis talak langsung rujuk boleh nggak? Gas lah, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting sebelum 3 bulan kan, sebelum 3 kali suci kan. Nah, ya, oke, siap Mbak Capricorn. Masih pakai celana, ya. Nah, ini dia, ya. Jadi kalau dia ditalak lalu kemudian dia rujuk sebelum 3 bulan, aman lah, nggak apa-apa, gas lah. Oke, ya. Ustazah, kulot walaupun dia lebar tapi dia berbelah nggak boleh juga, ya. Jadi nggak bisa sih. Oke, ya. Dikit-dikit pengen berubah, siap, ya. Kalau doa kunut nggak dibaca sampai selesai nggak masalah, ya. Ustazah, apakah sholat witir dianjurkan 3 rakaat 1 kali salam atau 3 rakaat 2 kali salam? Feel free aja, bebas aja. Mau 3 rakaat 1 kali salam boleh, mau 3 rakaat 2 kali salam 2 dan 1 juga boleh, bebas aja, ya. Ustazah, kalau sujud hidungnya nyentuh sejadah nggak apa-apa. Yang mesti nyentuh itu ini, ya, antara pelipis ini nyentuh sejadah. Ini nggak boleh kena benda yang bergerak, ya. Kalau laki-laki nggak boleh kena sorban, kalau perempuan nggak boleh kena mukena, gitu, ya. Nah, ya, oke, sebentar, ya. Bolehkah akikah pas kita resepsi? Nggak ada masalah, ya. Ustazah, kalau darah wasir, bikin batal nggak? Apa harus mandi wajib lagi? Baik, jadi begini Mbak, darah itu sebenarnya najis, nanah darah. Tapi ketika darah itu hanya berada pada wilayah sakit, maka dia najis ma'fu namanya, najis yang dimaafkan. Contoh, misalnya aku ada bisul di sini gitu. Nah, darah itu najis harusnya. Cuma Allah itu maha kasih, ya. Ketika darah itu hanya hanya ada di wilayah yang sakit, dia najis yang dimaafkan, ya. Nah, jadi najis yang dimaafkan, nggak ada masalah. Dan pakaian yang kena najis, kena darah tadi, kalau di bagian itu nggak najis kecuali dia pindah ke bagian yang tidak sakit.
Makanya kalau ada teman-teman yang misalnya operasi bernanah gitu ya, pakai perban, enggak apa-apa, nggak usah dikenain air wudhu. Ini najis ma'fu ketika dia cuma di wilayah ini semua, di wilayah. Maka ambeien, wasir, berdarah jika cuma di bagian itunya saja dan pakaian yang kena cuma itunya aja, maka itu adalah bagian dari aman ya. Aman kecuali dia sampai ke betis, tapi nggak mungkin lah ya kan. Nah, aman ya Ustazah. Oke. Kalau suami bilang cerai ya di wawah ya, kemudian seminggu balik lagi, ndak apa-apa, itu masih rujuk ya. Pokoknya gini, talak itu, talak 1 dan talak 2 itu boleh rujuk dalam waktu 3 kali haid atau 3 bulan ya. Kalau seminggu kan masih lama itu Mbak, boleh Mbak rujuk. Tapi kalau Mbak rujuknya setelah 3 bulan, bulan 5, bulan 6 baru rujuk, Mbak harus nikah ulang dengan suami itu ya. Mbak harus nikah ulang tuh dengan suami itu. Oke, darah nyamuk najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. 2 rakaat sebelum dan setelah zuhur boleh ya Zak, boleh 2 rakaat sebelum setelah zuhur, nggak ada masalah ya Ustazah. Apakah boleh makan waktu akikah? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh dimakan itu adalah daging nazar kita ya. Kalau kita akikah nazar atau nazar kurban itu harus nggak boleh dimakan ya Ustazah. Kalau wudhu terus minum atau makan batal nggak wudhunya? Enggak, makan minum tidak membatalkan wudhu Mbak. Habis wudhu lalu kemudian setelah itu Mbak makan, Mbak sholat, makan minum tidak batal wudhu kecuali makannya sambil kentut. Yang mana Mbak Neng ya? Yang nggak terbaca aku minta maaf ya. Kadang-kadang kefilter oleh TikToknya Ustazah. Minyak kayu putih lagi sholat ya enggak, maksudnya ada minyak kayu putih di badan sholat enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu saat ihram, saat umroh ya, ihram, pasang mikot, tawaf, sa'i, tahallul, tertib tuh nggak boleh pakai minyak angin, GPU nggak boleh. Nanti setelah umroh boleh lagi ya Ustazah. Sebentar ya. Tolong jelaskan ulang perkara perempuan tidak boleh pakai celana ya. Teman-teman yang baru mampir, coba klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Kita setiap hari ceramah, materinya kita ulang sesuai dengan kebutuhan masjid di tempat aku. Nanti teman-teman yang baru mampir bisa setiap hari mendengarkan ceramah-ceramahnya aku atau tanya jawab langsung seperti ini setiap hari selagi aku sehat ya. Nah, kemudian atau bisa subscribe juga channel YouTube aku. Di sana udah banyak banget, ada 4.000 video, di TikTok ada 7.000 video yang teman bisa konsumsi. Nah, untuk wanita nggak boleh pakai celana, itu jelas dalil dalam Al-Qur'an, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menghamparkan ke seluruh tubuh. Jadi tidak boleh berbelah kayak celana ya, walaupun dia adalah longgar ya. Nah, itu biasanya di bab aurat kalau aku ceramah tentang bab aurat ya. Nah, jadi dia mesti dalam kondisi tidak boleh ya yang berbelah. Dia harus terhampar dalam bentuk rok atau dalam bentuk gamis kecuali di rumah. Ustazah, kadang sulit istiqomah sholat duha. Istiqomah tidak mudah, walaupun bukan berarti tidak bisa. Kalau istiqomah itu mudah, semua orang akan beriman. Kalau istiqomah itu mudah, semua orang akan taat. Maka cara istiqomah itu adalah konsep iman itu kan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun kan. Nah, waktu dia naik, kerjakan ibadah itu. Waktu dia turun, paksakan. Sampai kapan dipaksakan? Biasanya 40 harian. Paksakan. Nah, setelah teman-teman risau meninggalkan, itu baru dia istiqomah. Ya, di rumah pakai celana ya nggak apa-apa ya. Di rumah pakai celana nggak apa-apa. Orang yang istiqomah pun males juga kok. Aku udah sampai teman-temanku aku bilang aku miskonsisten, coba bayangin. Miskonsisten kata dia kayak gitu karena ngelihat aku konsisten dalam banyak hal gitu ya. Juga malas, aku kurang konsisten apa? Ngerjain aktivitasku dari subuh sampai malam.
kurang konsisten apa gitu, kurang pokoknya kayak gitulah ya kan. Dan udah dikenal banget konsisten di lingkungan kerjaan aku yang lain lah, di kerjaan lain lah. Nah jadi males juga, cuman bedanya aku tetap kerjain walaupun aku lagi males. Oke ya, Ustazah, oke aman ya. Ustazah, kalau perempuan yang gugat cerai dikabulkan oleh hakim tetapi laki-lakinya nggak mau jatuh talak, itu udah jatuh talak. Nanti kalau mau rujuk lagi ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah juga dosen pembimbing agama saya. Siap. Ustazah, kalau puasa Senin Kamis tapi ada hajat lain boleh saat berpuasa doa kita mustajab. Nah nanti saat berpuasa itu berdoa ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Kalau sholat tasbih Pak Ono, waktu yang paling bagus itu jam berapa? Semua bagus sih Pak. Siang malam bisa Pak. Cuman kalau siang 4 rakaat 1 kali salam Pak. Dan kalau malam 4 rakaat 2 kali salam. Cuma kalau teman-teman mau tanya waktu terbaik sholat tasbih, waktu terbaik sholat taubat, waktu terbaik sholat hajat, waktu terbaik sholat istikharah, waktu terbaik sholat taubat. Nih misalnya nih, itu waktu terbaiknya sepertiga malam terakhir. Kalau mau nanya yang paling baik sih, karena kan malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh kan. Nah waktu terbaiknya kapan? Waktu terbaiknya adalah di sepertiga malam terakhir ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh apa harus sholat subuh dulu? Kalau lagi haid gimana? Nggak ada hubungan. Sedekah subuh lagi haid nggak ada masalah, kan kumpulkan aja di rumahnya. Sama terbaik sholat witir sepertiga malam terakhir juga gitu, sama aja ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Salia, oke nggak masalah ya. Ustazah, hajatnya dibaca waktu sahur nggak jadi. Yang mana hajat apa? Hajat apa? Rujuk harus pakai saksi. Tapi kan nggak saksi. Halo pengumuman, aku rujuk ya. Kalian saksinya ya? Tidak. Orang tahu kalau kita rujuk, orang tua kita tahu kita rujuk, anak kita tahu kita rujuk, itu udah cukup dianggap sebagai bab rujuk ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, kalau pakaian umroh pakai pewangi nggak masalah, ya kan? Oke, semenjak ikut kajian Ustazah, alhamdulillah nggak pernah bolong sholat duha, masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya, Allah konsistenkan terus sampai akhir hayat ya. Oke, Ustazah, batas tahajud itu azan subuh Mbak, batas witir juga azan subuh Mbak. Ya, jadi azan subuh batasnya. Misalnya azan subuh jam 4:20, teman-teman bangun jam 4, masih bisa 20 menit sholat tahajud 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat. Oke ya. Oke. Ustazah, oke. Celana nggak boleh Mbak Erna, celana bukan pakaian wanita ya. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana caranya benar-benar bertawakal kepada Allah? Dalam hal apa kita tawakal? Ya, harus ada asbabnya. Kenapa kita harus tawakal? Dalam hal apa? Coba lebih didetili biar jawabanku ngena ya. Ustazah, bagaimana doanya orang yang bawa dagangan kita supaya cepat hatinya biar bisa bayar? Siapapun teman-teman yang mau orang-orang itu lunak hatinya, doanya adalah Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya kan? Nah, jadi saya pakai celana tapi longgar, nggak bisa. Pakai rok di dalamnya celana, bisa kok. Aku dulu 5 tahun juga pakai celana. Pakai motor ya. Cuma di dalamnya aku pakai celana ya. Di luarnya aku pakai gamis atau rok ya. Wah, pakai motor bisa kok Mbak. Apalagi motor sekarang udah motor Beat. Dulu aku ngengkol. Aman aja kok pakai rok atau pakai gamis. Ngengkol aku.
pada masanya guys. Kayak gitu guys pada masanya. Sekarang orang udah Beat, udah MX kayak gitu kan, udah keren-keren gitu motornya. Tapi pakai gamis gampang kalau sekarang. Dulu aku ngengkol terjelungkang, ya Allah, ya kan. Nah, ngengkol guys, kayak gitu. Nah ceritanya, ya kan. Nah celananya di dalam rok, ya kan. Tahajud dulu atau witir dulu ya, bebas ya kan. Nah bebas. Yang ngengkol, hati-hati ustazah. Terjelungkang ya, sering 5 tahun aku ceramah. Ya, ngengkol ya, aman aja. Pakai gamis, pakai rok, aman. Hei, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah bebankan kita kewajiban, melainkan kita mampu melakukan kewajiban itu, ya kan. Pakai metik dong, zaman metik aku udah oke, udah nggak pakai lagi ustazah gitu ya. Membaca Al-Muluk apakah harus di dalam hati? Membaca Al-Muluk harus di malam hari? Enggak, siang-siang boleh, nggak masalah. Oke ya ustazah. Oke, kalau kerjanya malam sampai pagi, bolehkah tahajud habis isya tanpa tidur dulu? Afdolnya tahajud itu adalah tidur dulu, afdolnya, untuk membedakan dia dengan sholat yang lain. Oke ya, ustazah. Oke, orang yang paham ilmu agama tapi menjalankan bisnis haram gimana? Berarti dia mengetahui tapi tidak mengamalkan. Allah nggak suka orang yang seperti itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu